Puji syukur pada Tuhan, kita masih ada Amin. sampai hari ini. Untuk itu, mari kita kembali berdoa sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, agar hari ini Tuhan dapat secara pribadi berbicara kepada setiap kita. Firman yang kita peroleh menjadi firman yang bisa mengubah kehidupan kita. Mari kembali kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu untuk hari ini. Terima kasih kami boleh datang kepada perkataan firman-Mu. Basuh bersih kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang membuat kami terhalang untuk memiliki pengenalan yang baru akan Tuhan. Karuniakan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Dikau dengan benar. Dan berikanlah kepada kami roh yang rela untuk mengikuti setiap perkataan-perkataan-Mu. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ketika awal Allah menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan manusia. Dia memandang ciptaannya manusia itu sungguh amat baik. Namun di pasal 3, manusia jatuh di dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan akan Allah. Saudara-saudari, akhirnya manusia menjadi orang yang getas dan rapuh. Itulah Enos. Kenapa dia memanggil nama Tuhan? Karena dia tahu setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu tidak ada apa-apanya. Getas dan rapuh. Karena dosa itu membawa masuk maut. Di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia melalui satu orang. Dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dosa membawa masuk maut. Ketika manusia jatuh dalam dosa di pasal 3, roh manusia mati. Karena manusia mulai menjauh dari Allah. Sampai di pasal 4, bukan hanya roh manusia saja yang mati. Tapi ada fisik manusia yang juga mati. Kematian Habel menunjukkan dosa itu membawa masuk maut. Kain marah, Kain tidak senang, dia dendam, dia emosi. Akhirnya dia membunuh adiknya. Dosa membawa masuk maut. Tetapi saudara-saudari, yang akan kita bahas siang hari ini ada satu orang persona yang bernama Henokh. Hal yang menarik dari Henokh, siapa Henokh ini? Saudara-saudari, Henokh ini dia adalah orang yang pada umur yang ke-65 memiliki seorang anak yang bernama Metusala. Ada yang unik dari hidupnya Henokh, mari kita baca sama-sama. Kita mulai baca dari ayat yang ke-21 dan 22. Ayat 21 berkata, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Setelah ia hidup 65 tahun, Metusala itu lahir. Lalu perhatikan ayat yang ke-22. 22 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya ada sebuah urutan di dalam ayat 21 dan ayat 22. Di ayat 21 dijelaskan Henokh punya anak namanya Metusala. Lalu ayatnya tidak stop di sana. Ketika angkatan-angkatan sebelumnya, anaknya, keturunan mereka setelah diceritakan soal anak, akhirnya keturunan-keturunan itu mati. Lalu digantikan dengan keturunan berikutnya. Tapi di Henokh ini beda. Setelah Henokh punya anak Metusala, Alkitab mencatat di ayat 22, dia hidup selama 300 tahun lagi. 300 tahun lagi. Untuk apa? Bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Artinya kelahiran Metusalah ini adalah sebuah titik balik yang besar di dalam kehidupannya Henokh. Lahirnya Metusala, bahkan pemberian nama Metusala, bukan hal yang biasa. Ini adalah sesuatu yang spesial bagi Henokh. Arti nama Metusala adalah ketika ia wafat akan diutus. Artinya, atau dengan kata lain, ketika ia wafat, hal itu akan terjadi.
ketika Metusalah mati di umur 969 tahun. Saudari, air bah itu datang menutupi seluruh bumi 40 hari 40 malam. Dan Henokh tahu itu. Karena Henokh tahu ini. Oh, saudara-saudari, karena Henokh tahu kehendak Allah. Karena Henokh tahu isi hati Allah. Karena Henokh tahu tujuan Allah. Maka dia mengambil satu sikap di ayat 22. Dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudari, apa ini hidup bergaul dengan Allah? Di ayat 24 dituliskan, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia diangkat oleh Allah. Saudara-saudari, kehidupannya yang bergaul dengan Allah membuat dia tidak sampai melihat air bah itu. Bahkan membuat dia tidak melihat kematian. Karena melalui dia hidup bersama Allah, yang adalah judul kita siang hari ini. Dia hidup bersama Allah oleh iman. Dia melewati kematian, bahkan diperkenan oleh Allah. Saudara-saudari, Henokh memilih hidup berjalan bersama Allah. Hidup bergaul dengan Allah, terjemahan lainnya adalah walk with God. Berjalan bersama dengan Allah. Saudara-saudari, seperti kalau kita tahu besok akan ujian. Kalau Anda adalah mahasiswa yang bijaksana, maka malamnya Anda akan review pelajaran. Entahlah Anda pakai metode belajar apa. Pokok Anda pasti berjaga-jaga ya kan. Review. Nanti besok yang keluar apa ya. Ya tapi kalau Anda kurang bijaksana, Anda akan mengatakan ya saya belajar remedial. Tidak belajar remedial. Mending push rank. Mending TikTok. Oh, saudara itu tidak bijaksana namanya ya. Allah pasti akan menghakimi manusia. Maka untuk itu dia memilih satu jalan kehidupan, bergaul dengan Allah. Dia tahu Allah akan datang menghakimi. Maka dia hidup bergaul dengan Allah. Inilah kehidupan yang bijaksana. Teman-teman, apa itu bergaul dengan Allah? Atau bagaimana hidup bergaul dengan Allah? Agar kita bisa merefleksikan kehidupan Henokh di dalam diri kita. Hidup bergaul dengan Allah adalah hidup berjalan bersama Dia. Dan berjalan bersama Allah adalah satu kehidupan dengan dua aspek. Aspek yang pertama adalah di aspek yang negatif. Berjalan bersama Allah adalah tidak mendahului dan tidak melangkahi Allah. Lalu, juga kita tidak mengerjakan sesuatu apapun dari diri kita sendiri. Juga kita tidak hidup seperti arus zaman ini. Kondisi zaman ini adalah orang-orang mulai menjauh dari Allah. Kondisi zaman ini adalah orang-orang merasa tidak perlu Allah. Maka kalau kita berjalan bersama Allah, kita tidak hidup menurut jalan orang-orang hari ini. Secara singkat adalah tidak melakukan apapun tanpa Allah. Ya kan? Jadi kalau kita mau berjalan bersama Allah, apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan di sana. Secara positif, berjalan bersama Allah adalah, haleluya, kita mengambil Tuhan sebagai pusat dan sasaran kehidupan kita. Anda berkuliah, Anda bekerja, Anda sekolah, untuk siapa? Oh, adalah untuk Allah. Demi kemuliaan Allah. Ya kan? Kita mendapat nilai yang bagus, ya kita senang, ya kan, mungkin foto kita dipajang di gerbang kampus misalnya, ya kan. Tapi itu untuk siapa, saudara-saudari? Adalah untuk Allah. Apa maksudnya? Ya dengan Anda pintar, ya kan, bisa aja orang mau belajar sama saya, ayo kita seru Tuhan dulu. Ayo kita berdoa dulu. Anda pintar, Anda punya pengaruh. Teman-teman belajar yang rajin, kuliah Anda pasti bagi Tuhan. Karena Anda bisa memiliki kapasitas, kemampuan berpikir, sistematika yang baik. Anda bisa mengajak orang untuk belajar bersama Anda. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Habis belajar, mari kita baca Alkitab. Itu yang kita kuliah bagi Allah. Ya, tapi kalau kita kuliah hanya untuk diri kita sendiri, nilai berapa? A. Oke. Nilai berapa? B+. Ya, nanti kita ulang supaya A. Oke, kita dapat nilai yang bagus. Saya senang. Supaya saya bisa hidup dengan apa yang saya inginkan. Saudara-saudari, kita bisa masuk kampus itu pun kalau Allah tidak kasih, ya dia tidak kasih. Kalau Allah tidak berikan, ya dia tidak berikan.
maka pastikan hidup Anda adalah bagi Tuhan. Belajar yang baik, kuliah yang rajin, lalu persembahkan itu kepada Tuhan. Itulah berjalan bersama Allah. Lalu berjalan bersama Allah juga menurut Allah, mengikuti keinginan Allah. Terakhir, berjalan bersama Allah adalah melakukan segalanya bersama dengan Dia. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 kita boleh baca bersama-sama. Teman-teman boleh open mic. Lalu pada hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. Siapkan Alkitab Anda, memang ada di layar, tetapi juga paling bagus Anda boleh buka Alkitab dan tandai. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 kita baca sama-sama. 2, 3. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Haleluya. Kristus sudah mati untuk semua orang. Semua orang mencakup Anda dan juga saya. Orang Yahudi dan non-Yahudi, ya kan? Kita perlu sadar Tuhan telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Kita masih hidup, maka ayat ini adalah untuk kita. Haleluya. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Oh, haleluya, untuk Dia. Teman-teman sekalian, hidup kita adalah hidup untuk Dia. Itulah hidup yang Henokh ambil, yang membuat dia bisa menghindari kematian. Karena dia tahu Allah akan menghakimi. Maka dia bukan hidup untuk dirinya saja, tapi dia hidup bagi Allah. Apa itu hidup bagi Allah? Bukan tiap hari kita berdoa, lalu tidak makan, tidak belajar. Kita pelayanan, lalu kuliah kita dapat nilai D. Kita pelayanan, kutanya hari Selasa kamu kemana pelayanan. Lalu kuliah kita terbengkalai. Bukan, saudara-saudari. Hidup bagi Allah bukan hanya kita sibuk ini, sibuk itu. Tapi kita hidup bagi Allah adalah kita mengizinkan Allah mengambil kontrol yang penuh atas diri kita. Hidup bagi Allah adalah kita mengizinkan Allah mengendalikan seluruh hidup kita. Jadi hidup bagi Allah bukan hanya sekedar kita melayani. Itu adalah bagiannya. Tetapi yang utama, Dia yang menjadi motivasi kita melayani Dia. Kan? Dia yang memotivasi kita untuk mengasihi Dia. Ayat 14 dalam 2 Korintus 5 mengatakan kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Apa yang memotivasi Anda melayani adalah kasih Allah. Kenapa kasih Allah memotivasi Anda? Karena Anda berjalan bersama dengan Dia. Oh, jangan salah kaprah saudara-saudari. Pelayanan kita berasal dari dorongan Allah di dalam batin. Inilah berjalan bersama Allah. Inilah cara Henokh menghindari kematian. Kenapa dia mau berjalan dengan Allah? Karena dia tahu. Dia tahu Allah akan membuat satu penghakiman. Nah, apa yang membuat Henokh juga tidak hanya berjalan, bahkan bertahan setia selama 300 tahun. Manusia terkadang suka naik turun. Hari ini terkadang kita begitu semangat mengasihi Tuhan, besok malas. Hari ini kita semangat belajar, besoknya malas. Manusia memang suka naik turun, dia tidak stabil memang. Termasuk juga saya. Nah, maka teman-teman sekalian, berjalan bersama Allah adalah juga berjalan oleh iman. Apa itu berjalan oleh iman? Pertama-tama kita harus tahu apa itu iman. Iman di dalam terjemahan langsungnya beraspek dua. Secara objektif, iman adalah kepada siapa atau objek yang kita percayai. Misalnya Anda percaya batu, maka iman Anda adalah kepada batu. Ya kan? Anda percaya pada Yesus, iman Anda adalah kepada Yesus. Jadi Yesus adalah persona. Yesus adalah apa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Objek penyembahan kita. Secara subjektif, iman adalah tindakan percaya kita. Nah, jadi kita harus punya dua-duanya. Kita mengenal Dia dan kita percaya kepada Dia. Kita punya objeknya, kita punya tindakan percayanya. Nah, iman kita, teman-teman sekalian, adalah iman yang bisa membuat kita konsisten berjalan. Apa yang membuat kita kadang tidak konsisten di dalam mengikuti Tuhan? Mari kita lihat apa yang Henokh punya. Di dalam ayat yang ke-22, teman-teman sekalian,
Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Koma. Jadi dia tidak hanya punya satu anak saja, tidak hanya punya satu dedek, tapi koma. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Oke. Apa menariknya dari ayat ini? Anak itu kita tidak bisa bilang, kamu pergi deh cari makan sendiri. Kamu pergi deh urus sendiri dirimu. Saya memang belum punya anak, tapi saya pernah jadi anak ya kan. Papa saya tidak taruh saya di pinggir jalan, kamu sekolah sendiri ya. Bayar uang sekolah sendiri ya. Tidak. Papa saya itu harus ngurusin saya, ya kan, ketika saya kecil. Diurusin saya dan kakak saya. Nah, teman-teman sekalian, artinya Henok ini punya anak laki-laki dan perempuan, artinya anaknya banyak. Ya kan? Anak ini harus diurus. Artinya apa? Henok juga harus mencari nafkah. Henok juga harus mencari pekerjaan. Henok harus menghidupi keluarganya. Apa Henok sibuk? Sibuk, saudara-saudari. Ya kan? Teman-teman boleh tanya pada keluarga Anda yang punya anak lebih dari 5. Ya kan? Atau anak lebih dari 3. Uang sekolahnya bagaimana, makannya bagaimana, bagi porsi nasinya bagaimana, ya kan? Belanja apa, mau makan apa, ya kan? Bayar ini, bayar itu, sibuk. Lalu sebenarnya wajar kalau Henok itu juga naik turun, karena dia juga sibuk. Tapi Alkitab tidak bilang demikian. Yang Alkitab bilang adalah Henok bergaul 300 tahun lagi. Artinya dia begitu konsisten di dalam mengikuti Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Bukankah kita punya banyak pengalaman? Ketika mau baca Alkitab, sibuk. Ketika mau datang pada Tuhan, sibuk kerja. Kerja dari pagi sampai sore. Lalu ada tambahan malam. Kita mau baca Alkitab, ada ajakan teman. Kita mau baca Alkitab, ada undangan ini, itu, sana, sini, semuanya. Teman-teman sekalian, ini yang kadang-kadang membuat kita bisa undur dari Tuhan. 1 hari tidak baca Alkitab, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, akhirnya Anda balik belakang, Anda sudah 3 bulan tidak baca Alkitab. Kenapa Henok bisa begitu stabil? Karena dia hidup oleh iman. Betul, saat itu Tuhan belum ada di dalam diri Henok, tapi dia punya perkataan Allah. Teman-teman sekalian, apa yang kira-kira menginspirasi Henok bisa kasih nama anaknya Metusalah? Nama macam apa itu ya kan? Kalau kamu mati, nanti ada penghakiman. Kalau kamu mati, itulah nama yang tidak barokah, tidak berkat ya kan? Tetapi kenapa dia memberi nama anaknya itu? Karena dia punya wahyu dari Allah. Karena dia punya perkataan Allah. Teman-teman sekalian, apa itu hidup oleh iman? Hidup oleh iman adalah kita hidup oleh perkataan Allah. Teman-teman sekalian, apa perkataan Allah pada Metusalah? Pada Henok. Kalau anakmu itu mati, akan ada sesuatu yang terjadi. Akan ada penghakiman. Akan ada air bah yang datang. Teman-teman sekalian, hari ini pun sama. Bukankah kita punya Alkitab yang banyak memberi peringatan kepada kita? Bukankah kita punya perkataan Tuhan yang langsung pada kita di dalam Alkitab? Apa itu hidup oleh iman? Kita hidup oleh perkataan-perkataan Tuhan. Kita hidup oleh tuntunan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita harus ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang membuat kita bisa begitu setia mengikuti Tuhan? Ketika kita banyak kesibukan, ketika kita banyak urusan, ketika kita mengerjakan banyak hal yang lain di luar sana. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah iman kita oleh firman Tuhan. Maksudnya apa? Teman-teman, firman Tuhan banyak memberi peringatan kepada kita. Firman Tuhan pun banyak berbicara bahwa dia akan segera datang. Firman Tuhan pun banyak memberi arahan kepada kita sebagaimana kita harus hidup. Tetapi kadang kita terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang di luar. Kita begitu lemah sampai kita lebih memilih ikut orang daripada mengikuti perkataan firman Tuhan. Kita lebih memilih mengikuti tren yang ada hari ini daripada mengikuti firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup bersama Allah adalah juga hidup oleh iman di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa konsisten untuk bersama dengan Allah? Kita perlu firman menyusun kita. Kita perlu satu firman mengubah kita.
Itulah sebabnya sebelum kita membaca Alkitab tadi juga kita berdoa. Mohon Tuhan mengaruniakan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Teman-teman sekalian, Henokh mengetahui firman Allah. Dia memberikan nama anaknya Metusalah. Dia bernubuat akan datangnya penghakiman air bah pada hari Metusalah itu wafat. Yaitu pada waktu Nuh berusia 600 tahun di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-6. Teman-teman sekalian, nubuat Henokh ini dia ucapkan ketika dia berumur 65 tahun melalui memberi nama anaknya Metusalah. Setelah itu, dia hidup bergaul dengan Allah. Setelah 65 tahun, dia hidup. Dia mendapatkan wahyu Allah. Dia memutuskan bergaul dengan Allah. Teman-teman sekalian, apa yang dialami Henokh juga dialami oleh kita hari ini. Henokh bergaul dengan Allah. Dia menantikan nubuat Allah. Dia menantikan firman Allah terjadi. Dia menunggu, ya kan? Dia benar-benar berjaga-jaga. Itulah sebabnya dia bergaul dengan Allah. Kehidupannya yang mengenal firman membuat dia termotivasi untuk hidup bergaul dengan Allah. Karena dia mengenal apa yang akan Allah kerjakan. Teman-teman, kenapa hari ini kita bisa malas datang pada Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita menganggap pandemi ini biasa. Kita anggap lockdown di rumah itu biasa. Oh, sudah ada vaksin, bisa nih keluar-keluar. Kita anggap biasa. Saudara-saudari, kenapa kita tidak ada motivasi rohani datang pada Tuhan? Simple karena kita tidak kenal siapa Allah kita. Teman-teman, Anda harus tahu. Tuhan sebentar lagi akan datang. Kita tidak perlu tahu kapan tanggalnya, kita tidak perlu tahu kapan harinya, yang kita perlu tahu adalah bagaimana kita harus hidup. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12 bantu kita. Mari kita baca ayatnya satu persatu. Kita mulai dari ayat 10, lalu 11, lalu 12. Hitungan yang ketiga kita baca ayat 10 sama-sama. 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Teman-teman, kalau Henokh bernubuat mengenai akan datangnya penghakiman dan terjadi air bah, Allah sudah berjanji di dalam kitab Kejadian tidak akan lagi ada penghakiman dengan air. Tetapi bukan berarti tidak ada penghakiman. Ayat 10 mengatakan hari Tuhan atau kedatangannya kali yang kedua akan tiba seperti pencuri. Kata seperti pencuri adalah kita tidak tahu kapan dia datang. Terlepas dari banyaknya pengkajian orang di luar sana, mereka mulai menghitung parousia Tuhan, mereka mulai menghitung tanggal rapture, mereka mulai menghitung tanggal kedatangan Tuhan. Ya, terserah. Namun firman Tuhan jelas. Tuhan akan datang seperti pencuri dan tidak ada satupun yang tahu baik hari maupun saatnya. Kalaupun ada di antara kita hari ini yang tahu kapan, kita tidak berdebat, kita hanya mengikuti apa yang ada dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri. Lalu di ayat 10 dia mengatakan Tuhan tiba seperti pencuri. Kalau kita tahu pencuri akan datangnya kapan, kita pasti standby. Ya kan? Kalau kita tahu pencuri datangnya kapan, kita pasti akan berjaga-jaga. Sayangnya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita berjaga-jaga setiap hari. Dia mengatakan ketika Tuhan datang, tidak seperti sinar yang mulia yang akan datang. Tapi ketika Tuhan datang, langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala di atasnya akan hilang lenyap. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Anda ada perasaan apa membaca ayat ini? Saya bukan menakut-nakuti, tetapi dari firman Tuhan dituliskan agar kita bisa berjaga-jaga. Tuhan sebentar lagi akan datang dan kita tidak tahu kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 2 tahun depan, kita tidak tahu. Hal yang kedua yang kita tidak tahu adalah bukan hanya kapan Tuhan datang, tapi kapan kita yang ketemu Tuhan. Bisa sebentar, bisa setelah Anda close meeting Anda ketemu Tuhan atau dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Hidup ini misteri.
Nama Enos menunjukkan hidup ini misteri, rapuh, getas, ya kan? Siapa yang berani menjamin sini saya masih hidup 10 tahun lagi? Siapa yang menjamin saya masih akan hidup lama? Siapa yang menjamin saya akan umur panjang? Kita hanya bisa menyanyi panjang umurnya, tapi tidak tahu siapa di sini yang bisa umur panjang. Teman-teman sekalian, karena kita tidak tahu, maka mari kita bijaksana. Mari kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-11. Kita baca pada hitungan yang ketiga sama-sama. Waktu saya sudah mau habis, 2, 3. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sekali lagi, 2, 3. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kira seperti inilah kondisi firman yang dia dapatkan. Dia tahu kondisi manusia semakin merosot. Dia mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ketika Metusala ini mati akan ada penghakiman dari Allah. Lebih kurang mungkin ayat yang dia terima sama. Segalanya akan hancur sedemikian. Saudara-saudari, bukan hanya kepada Henok Allah berfirman. Hari ini Allah berfirman juga kepada Anda dan saya. Betul, ayat ini ditulis 1.500 tahun yang lalu. Tetapi ketika Anda baca ini, ayatnya mengatakan jika segala sesuatu akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dia tidak mengatakan betapa suci dan salehnya orang Yahudi harus hidup. Dia tidak mengatakan betapa suci dan salehnya pendeta harus hidup. Dia tidak mengatakan betapa suci dan salehnya majelis harus hidup. Tetapi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kata kamu ini menunjukkan kepada Anda dan saya. Semua orang suci dan saleh. Artinya apa? Kehidupan kita adalah kehidupan yang benar-benar dikuduskan bagi Allah. Kehidupan yang benar-benar dibawa kepada Allah. Kehidupan yang berjalan bersama dengan Allah. Karena kita tahu semuanya akan hancur sedemikian. Teman-teman, kalaupun Anda pura-pura tidak tahu, hari ini Tuhan sedang berbicara pada Anda. Supaya Anda tahu, supaya kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Kita bukan sedang membahas soal Great Tribulation, ya kan? Tapi kita sedang membahas kehidupan kita. Henok bisa lolos dari air bah. Bahkan dia terangkat sebelum air bah. Karena dia tahu. Teman-teman, apakah Anda tahu? Apakah siang hari ini sudah tahu? Saya berharap jawaban Anda sudah. Ketika kita mengatakan sudah, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ayat 12, sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Teman-teman dikasih Tuhan, kita harus hidup suci dan saleh sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sementara, artinya sambil kita menunggu Tuhan datang. Sambil kita menantikan Tuhan datang. Ya kan? Kita hidup saleh. Kita hidup kudus. Inilah yang Henok lakukan. Dia siang malam menantikan perkataan Tuhan. Dan dia siang malam berjaga-jaga sambil dia juga menghidupi keluarganya. Ini menunjukkan kepada kita, orang Kristen adalah orang yang hidupnya normal. Artinya apa? Jangan jadikan kerohanian menjadi alasan kita tidak kuliah dengan baik. Kita tidak sekolah dengan baik. Pun sebaliknya, jangan jadikan alasan kuliah. Sampai kita tidak mengerjakan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Saudari, Henok punya keluarga. Dan dia hidup bersama Tuhan 300 tahun lagi. Saudari, kalau kita mau belajar bijaksana, mari kita ambil teladan dari Henok. Ketika dia bisa hidup bergaul dengan Allah ketika dia punya keluarga, maka kita harusnya bisa hidup bergaul dengan Allah ketika kita punya tugas kuliah. Ketika kita punya pekerjaan. Ketika kita punya tugas sekolah. Tidak ada alasan, saudara-saudari.
Mohon maaf kalau saya pakai kata ini. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Meskipun kita sibuk. Saudari, untuk apa kita percaya Tuhan? Kalau toh pada akhirnya kita hanya beralasan, saya sibuk. Untuk apa Anda jadi orang Kristen? Untuk apa kita jadi orang Kristen? Kalau ujung-ujungnya giliran datang pada Tuhan, kita banyak alasan. Saudara-saudari, saya berbicara ini di depan saya juga ada layar. Artinya saya juga melihat kepada diri saya. Elohim, untuk apa kamu percaya Yesus? Kalau ujung-ujungnya kamu banyak alasan. Kamu beralasan tidak baca Alkitab, beralasan sibuk, beralasan di depan komputer, tidak ada doa. Lalu untuk apa jadi orang Kristen? Kalau ujung-ujungnya kita tidak punya tekad untuk mengikuti Tuhan. Saudara-saudari. Oh Tuhan, mari kita bijaksana di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab, Henokh butuh 300 tahun agar dia bisa diperkenan Allah dengan dia terangkat di dalam kitab Kejadian pasal 5 tadi. Keterangkatannya menunjukkan dia diperkenan oleh Allah. Kalau Anda juga mau diangkat hari ini, saya juga mau, teman-teman. Maka kita harus mengejar untuk matang. Kita harus mengejar layak di hadapan Allah. Kita harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Kita hari ini masih ada di bumi, menunjukkan kita belum layak. Menunjukkan kita belum bisa diangkat. Kalau Henokh butuh 300 tahun, kita butuh berapa? Di zaman Henokh hidup, hiburan yang ada terbatas. Alat musik ada, budaya ada, tetapi tidak seperti sekarang. Pekerjaan iblis sekarang begitu kuat. Game online, Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, media sosial yang ada. Henokh tidak punya YouTube. Dia juga tidak punya Netflix. Dia juga tidak punya TikTok. Artinya apa, saudari? Kalau di zaman yang seperti zamannya Henokh, dia butuh 300 tahun. Lalu bagaimana di zaman kita? Mazmur mengatakan bahwa umur manusia 70, kalau kuat 80. Dia tidak bilang 700, kalau kuat 800. Kalau kita punya umur 800 tahun, mungkin kita bisa ada kesempatan seperti Henokh. Hidup bergaul dengan Allah 301 tahun. Elohim hidup bergaul dengan Allah 400 tahun lalu dia diangkat. Lebih-lebih dikit dari Henokh, karena Henokh cepat matangnya, saya lambat. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Selama 3 abad, Henokh lebih dekat kepada Allah. Sampai akhirnya dia tidak ada lagi. Kata dia tidak ada lagi, fakta bahwa dia diangkat oleh Allah. Allah mengambil dia. Kejadian pasal 5 ayat 24. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau Henokh saja butuh 300 tahun, lalu kita perlu berapa? Saudari, kalau sampai Henokh butuh 300 tahun, maka maukah kita hari ini masih menunda-nunda untuk memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu? Kapan kita mau mulai, saudara-saudari? Orang-orang muda, kapan Anda mau mulai meletakkan Tuhan sebagai yang utama? Kapan Anda mau mulai kehidupan yang suci dan saleh? Kapan Anda akan memulai satu kehidupan berjalan bersama Allah? Saudara-saudari, kita mau tunggu besok, kita mau tunggu lusa, kita mau tunggu nanti. Hei, siapa yang menjamin kita masih ada besok, lusa, dan nanti? Siapa yang menjamin kita akan tetap sehat-sehat saja? Siapa yang menjamin kita masih punya kesempatan besok? Siapa yang menjamin kita masih bisa mengulang waktu ini? Saudara-saudari, manusia tidak punya jaminan apapun. Hidup kita seperti uap, kata Petrus, yang sekejap saja bisa hilang. Saudari, mungkin Anda tidak rasa. Kan mungkin hari ini kita karena kita sehat-sehat saja, kita tidak terkena COVID, mungkin keluarga kita tidak ada yang meninggal. Ya, kita anggap biasalah, paling juga nanti hilang. Coba kalau ada keluarga yang meninggal, kita pasti akan sangat hati-hati. Saudari, ingat, Henokh butuh 300. Ya kan, dengan kondisi yang tidak ada banyak hiburan saat itu, dia butuh 300.
Saudari, apalagi kita. Maka mari bijaksana, saudari. Mari kita stop menunda. Mari kita dengan kesadaran kita percaya pada firman Tuhan. Semua akan hancur sedemikian. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Oh, saudara-saudari. Semoga hari ini kita sadar bahwa Tuhan telah berfirman kepada kita. Dia telah mengingatkan kita. Maka mari kita maju. Sama seperti Henokh, tiap hari makin maju, makin mendekati Allah. Mari kita anggap ini serius, saudara-saudari. Jangan sampai tunggu tangan Tuhan datang, baru kita menangis-menangis di hadapan Tuhan. Jangan tunggu tangan Tuhan datang, baru kita bertobat. Untuk itu, saudara-saudari, mari kita bijaksana datang pada Tuhan. Mari kita bijaksana menebus waktu kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Apapun yang akan Anda kerjakan, prioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saya tidak mengatakan teman-teman untuk berhenti berkuliah. Kuliahlah dengan baik. Sekolah dengan baik. Kerja dengan baik. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa dipersembahkan kepada Allah. Anda masih bisa punya waktu membaca Alkitab karena tugas diselesaikan dengan cepat dan benar. Anda bisa punya waktu bersekutu karena sudah mengerjakan tugas-tugas rumah selesai, sudah membersihkan kamar. Itulah sebabnya mari stop malas-malasan. Mari stop berleha-leha. Mari stop buang-buang waktu. Karena Tuhan segera datang. Semoga teman-teman kisah Henokh ini membantu kita melihat, meneladani kehidupannya didasarkan pada perkataan Allah. Hari ini Allah tadi sudah mengingatkan kita dari firman-Nya. Mari kita bijaksana mendasarkan kehidupan kita kepada Allah. Mari kita bijaksana, waktu kita, tenaga kita, kehidupan kita letakkan di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu diri-Mu lebih banyak. Tuhan, kami masih banyak kekurangan. Tuhan, kami kadang tidak memilih Tuhan. Meskipun Tuhan mengingatkan kami melalui firman, melalui kakak gembala, melalui orang-orang yang melayani. Tuhan, kami kadang masih bebal ya Tuhan. Kami lebih memilih kesenangan kami daripada kepada firman. Tuhan, mohon ampuni kami Tuhan. Bahwa kami bisa memiliki satu kehidupan yang bersandar kepada-Mu. Di dalam segala kelemahan kami mohon Tuhan yang membasuh, membersihkan kami. Tuhan, kami tidak mau kekurangan diri. Kami mau Tuhan bertambah, memenuhi, mengubah kami. Sehingga kami boleh hidup dengan bijaksana sama seperti Henokh 300 tahun lagi. Tuhan, waktu yang Kau berikan kepada kami, mau kami gunakan sebaik mungkin. Bagi, oleh, dan untuk Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami perlu diri-Mu. Yesus itu Tuhan.